Halo Sobat Vokasi, apa kabar Anda hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan yang baik ya. Senang sekali saya Melisa Gandasari bisa kembali menemani Sobat Vokasi semua dalam podcast Kami Vokasi. Untuk kamu semua yang belum tahu atau sedang mencari tahu seputar dunia vokasi, wajib untuk menyaksikan podcast Kami Vokasi. Karena hanya di sini kamu bisa mencari tahu semuanya seputar dunia vokasi, mulai dari penerimaan, pembelajaran, jurusan, hingga para lulusannya, sampai ke potensi karirnya. Jadi lengkap semuanya bisa kamu saksikan di podcast Kami Vokasi. Tentunya saya tidak sendirian, saya akan ngobrol dengan narasumber-narasumber yang berkompeten dan juga terpercaya. Dan bagi kamu semua wajib untuk menyaksikan dari awal sampai ke akhir ya. Karena nanti di akhir acara saya akan membagikan kuis berhadiah menarik nih untuk Sobat Vokasi semua. Jadi jangan lupa untuk memfollow akun Instagram @kamivokasi untuk bisa mengetahui update seputar dunia vokasi. Iya, kali ini kita mau membahas soal sarjana terapan dalam rangka meningkatkan kualitas SDM agar sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan juga industri. Mungkin selama ini Sobat Vokasi memikirkannya kalau pendidikan vokasi level tertingginya itu diploma 3 atau D3 ya. Selamat, berarti Anda salah ya. Karena sekarang ternyata ada yang terbaru lagi. Sudah ada yang namanya sarjana terapan atau D4. Waduh, lebih mantap lagi nih ya. D3 sudah mantap, ada D4 sekarang. Pasti lebih canggih lagi karena lebih upgrading lagi katanya ya. Sebenarnya apa sih perbedaannya dengan D3? Apakah kualitasnya juga berbeda? Apakah ada peningkatan kualitas dari para peserta didik? Kita mau ngobrol ya dengan tamu kita hari ini. Saya mau menyapa yang pertama. Sudah hadir ada Dr. Sains Haji Jainal Nur Arifin, Diploma Ing HTLMT, selaku Direktur Politeknik Negeri Jakarta. Halo, apa kabar Bapak? Selamat sore, Apa kabar? Terima kasih sudah hadir di sini ya. Sehat selalu. Dan yang kedua ada Priscilla di sini ya. Mahasiswa yang sudah mengikuti D4 ini ya. Iya, benar. Sudah lebih unggul begitu ya. Ini D4 nih Pak, terbaru lagi ya. Iya. Dulu tahunya yang paling tinggi D3 ada D4. D4 apa ini, boleh cerita ke Sobat Vokasi? Baik, jadi kalau dulu Politeknik, yang sekarang disebut vokasi, itu memang dikenalnya dengan program D3. Jadi masyarakat masih taunya program D3. Tapi semenjak beberapa tahun yang lalu, gitu kita diperbolehkan untuk menyelenggarakan program D4. Nah, cuma pada awalnya program D4 itu tidak bergelar, tapi semenjak 2 tahun lalu, gitu, itu dirubah menjadi yang namanya sarjana terapan. Iya. Dari dulu sudah ada. Tapi sebenarnya dari dulu sudah ada ya. gitu kan. Nah, cuma karena ada perubahan supaya menambah daya tarik D4 ini, itu dirubah menjadi sarjana terapan dan gelarnya sarjana terapan. Jadi program sarjana terapan ini saya menggunakan sarjana terapan karena kalau kita masih menggunakan D4 ya itu banyak judulnya orang diploma dong ya. Iya, jadi masih seakan-akan selalu diploma dan banyak yang masih menganggap bahwa D4 ini itu lebih rendah dari S1. Betul. Bukan sarjana soalnya judulnya gitu ya. Iya, gitu. Jadi tetap masih konotasinya masih di bawah sarjana. Bahkan banyak lulusan kita dulu ya kan, walaupun dulu kalau nggak salah waktu zaman Pak Dirjennya Pak Joko Santoso gitu kan. Nah, beliau sudah buat surat edaran bahwa diploma 4 itu sejajar atau setara dengan S1. Nah, tapi masyarakat dunia industri itu masih belum memahami itu sehingga tidak mengakui. Banyak lulusan kita yang keluaran D4 itu ya itu nggak bisa masuk atau mencari lowongan yang kalau tulisannya persyaratannya S1 sudah ditolak dari awal. Begitu. Nah, makanya dengan ada program pemerintah mengatakan bahwa dirubah D4 menjadi sarjana terapan, itu suatu kemajuan menurut saya sebagai branding dari D4 ini. Dan ditambah lagi ada gelarnya, jadi lebih keren. Ya, kalau dulu nggak ada gelarnya, biasa ya orang tua atau kita juga kan, masyarakat kita kebanyakan juga, wah kalau nggak ada gelar kok kayaknya kurang seru nih ya. Apalagi kalau ketemu sama calon mertua ya. Kuliahnya di mana, ada gelarnya apa gitu kan.
Nah, sekarang bagi adik-adik yang ibaratnya dari SMA atau SMK gitu kan, ini sebagai informasi juga bahwa D4 itu sudah berubah menjadi sarjana terapan dan memiliki gelar yang namanya gelar sarjana terapan. Kalau dari universitas namanya sarjana teknik. Kalau kita sarjana terapan, bahkan dengan istilah sarjana terapan, kalau menurut saya ngobrol dengan pihak industri, itu lebih keren sarjana terapan dibanding S1 biasa. Dengan sarjana teknik. Kenapa? Karena ada kata-kata terapannya, berarti ya kan kita lebih siap bekerja di dunia industri. Boleh diceritakan tuh Pak perbedaannya dari yang S1 teknik tadi dengan yang terapan, perbedaannya seperti apa? Perbedaannya adalah bahwa politeknik atau vokasi atau pendidikan vokasi itu rohnya adalah yang namanya kita sebut sebagai link and match dengan industri. Artinya kita menyusun kurikulumnya itu berdasarkan kebutuhan yang ada di industri. Sehingga nanti lulusannya ya itu memiliki sikap atau soft skill, kompetensi, kemudian juga kesiapannya biasanya kesiapannya ya, dengan dunia industri udah siap gitu, dan memang sesuai kebutuhan industri. Jadi begitu dia udah lulus, itu industri udah tahu, oh iya dia udah sesuai dengan kebutuhan kita, karena tadi kurikulumnya disusun bersama dengan industri. Kemudian gitu ada yang bedanya lagi dari ini adalah selain kurikulumnya disusun ya bersama, kita ada yang namanya magang industri. Gitu. Nah, magang industri ini itu suatu program dari Link and Match. Gitu. Kalau dulu kita magang industri itu cuma 3 bulan. Nah, sekarang kan pemerintah atau Dirjen Diksi sudah mengeluarkan aturan untuk politeknik atau pendidikan vokasi itu untuk magang industrinya minimal 6 bulan. Minimal tuh ya? Minimal lebih 6 boleh bulan. ya? Lebih boleh. Bahkan kita di Politeknik Negeri Jakarta atau bahkan saya menyarankan sebenarnya lebih baik 2 kali 1 semester. Artinya 2 kali 6 bulan. 1 tahun ya? Begitu kan. Karena apa? Karena kita bicara kalau 2 kali, nah kita kan misalkan program D4 nih, ya. Program D4 itu 8 semester, ya kan? Nah, kita bisa siasati bahwa semester 3 itu kita magang industri, dan nanti di semester 6 atau 7 ya kita magang industri lagi. Artinya gitu kan, itu akan lebih boleh diatur sendiri tuh ya Pak ya? Kita bisa ngatur sendiri. Artinya kalau di peraturan sekarang udah ada Permen ya, Permen Ristek ya kan, terkait pendidikan vokasi, kita masih diwajibkan 1 semester atau 6 bulan yang wajibnya. Nah, kita jadi boleh nambah ya, seperti kita di PNJ gitu, biar ada nilai plusnya gitu. Kita akan lakukan 2 kali semester. Kita coba cross check ke Priscilla ya Pak. Iya. Kalau Priscilla belum ini dia. Baik. Coba kita tanyakan ke Priscilla motivasinya dulu deh Pak ya. Benar. Karena tadi Bapak bilang di sarjana terapan nih kemudian lebih keren begitu ya, lebih dipercaya nanti sama calon mertua gitu ya. Priscilla sendiri motivasinya seperti apa? Sekarang jurusan apa, semester berapa? Aku kebetulan baru banget lulus nih bulan Agustus kemarin, lulus wisuda, jadi tinggal nunggu wisudanya. Jadi tinggal nunggu wisudanya aja. Iya, udah selesai. Oke, dulunya awalnya dari SMA? Aku dari SMA kebetulan, dan aku memang direkomendasikan dari sekolahku. Jadi kan aku di sekolah itu kebetulan OSIS, kebetulan juga aku di OSIS itu memang kebagian suka banget nih dokumentasi atau bagian-bagian yang memang di bidang-bidang multimedia digital lah. Nah, kebetulan. Nah, habis itu aku direkomendasikan oleh sekolahku nih. Boleh kamu nggak di Politeknik Negeri Jakarta aja nih? Oke, aku coba nih. Mungkin adalah rasa-rasa pesimis nih, aduh ini negeri loh, walaupun nggak banyak orang waktu itu tuh tahu Politeknik tuh kayak apa, seperti apa, benar kan? Kira aku mencobanya, aku nyoba, ternyata diterima. Aku mengambil di Teknik Multimedia Digital di jurusan TIK kebetulan. Dan mungkin agak baru di aku, karena Teknik Multimedia Digital ini nih kebetulan prodinya baru aku dengar. Kebanyakan kan kayak DKV, kebanyakan juga kayak komunikasi, komunikasi, dan orang-orang tuh nggak pas ditanya kamu prodinya apa sih? Tapi kok kamu yakin Priscilla? Iya. Apa yang bikin? Aku juga
Kebetulan waktu itu kan aku dikasih pilihan juga, ibuku merekomendasikan prodi lain, sedangkan ini kan memang mengikuti kata hati lah ke istilahnya ya. Ya udah aku pilih nih multimedia digital. Mungkin kedengarannya nih multimedia digital nih sesuai nih sama passion aku nih. Ya udah aku ambil, ternyata diisi di dalamnya memang bukan sebagian sih, hampir seluruh dari TK tuh dipelajari di multimedia digital. Cuman memang ada beberapa yang mungkin memang kualifikasi yang ingin aku ambil, seperti itu sejadinya aku ya oke deh, sip. Ini tadi yang menarik ya Pak, yang Priscilla sebutkan ke saya soal passion. Banyak sekali anak zaman sekarang yang diarahkan begitu untuk bekerja sesuai dengan passionnya. Mungkin Sobat Vokasi juga sering mendengar ya, bekerjalah sesuai passion sehingga setiap hari kita nggak perlu ngerasa bekerja begitu ya. Ini yang difasilitasi betul ya Pak ya. Ketika kita punya passion, kita bisa fokus begitu mempelajari hal tersebut. Pendapat Bapak seperti apa nih Pak? Ya, kalau menurut saya memang itu yang harus kita rubah mindset dari masyarakat kita, ya, terutama orang tua dan juga anak itu sendiri, bahwa si anak ini dari sisi orang tua harus mengarahkan anaknya untuk sesuai passionnya. Kadang-kala masih banyak ya orang tua kita yang wah ya kamu ikut ini, saya harus ke sana, seperti tadi dikatakan Priscilla bahwa orang tuanya mengarahkan ini, tapi Priscilla sendiri dia sudah punya ini sendiri, keinginan sendiri, dan alhamdulillah kan orang tuanya memahami dan menyerahkan itu untuk sesuai passion. Dan memang kalau kita menjalani sekolah itu sesuai passionnya, tentunya ya jadi nggak ada beban dan hasilnya juga akan lebih maksimal saya rasa. Oh my God! Wow! Nah oleh karena itu, vokasi atau di Politeknik, makanya kita mencoba untuk membuka yang namanya program-program studi yang spesifik. Betul. Jadi nggak umum gitu kan, seperti tadi Priscilla bilang ya dulu belum umum tuh yang namanya teknik multimedia digital, belum ada ya kan, kita create karena kita lihat bahwa ke depan dibutuhkan kompetensi, lulusan yang memiliki kompetensi itu sesuai kebutuhan industri. Nah jadi begitu gitu kan, bahwa dari sisi sekolah ya kita mencoba tadi link dengan industri ya kan, apa sih kebutuhannya ya kan, kompetensi yang dibutuhkan oleh industri itu apa gitu kan. Nah sehingga itu kita adopsi ya, kita jadikan dalam suatu kurikulum ya kan. Kemudian kalau misalkan ada calon mahasiswa yang dengan passionnya memilih itu seperti Priscilla bilang gitu kan, nah itu hasilnya akan maksimal tentunya. Ya, akhirnya buktinya Priscilla menikmati dia. Begitu udah lulus ya akhirnya kerjanya juga di bidang itu juga gitu kan. Itu mungkin karena yang sering menjadi ketakutan orang tua kan itu ya Pak ya. Nanti kalau udah lulus mau jadi kerja di mana? Tapi sekarang ada bentuk kerjasama seperti itu ya Pak ya. Bentuk kerjasamanya nih sejauh apa sehingga lulusannya nanti udah tahu mau kerja di mana pada akhirnya nih Pak? Boleh diceritakan Pak? Ya tadi, jadi kalau di Politeknik atau di pendidikan vokasi, karena kita sudah memiliki kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan industri, tentunya lulusan kita itu pasti akan dibutuhkan, iya kan? Karena memang dia melihat, gitu, dan itu kenyataannya memang demikian, bahwa lulusan kita itu hampir gitu kan, bukan hampir, bahkan 100% gitu kan, itu kurang dari 6 bulan itu sudah bekerja di industri. Walaupun nggak 100%, ada beberapa yang lanjut kuliah lagi ya kan, ada yang jadi entrepreneurship juga gitu kan, entrepreneur gitu, seperti itu. Tapi ya dengan kita magang, dengan link dengan industri tadi, kurikulumnya dibangun bersama ya gitu kan, itu memungkinkan bahwa lulusan kita itu ya pasti dibutuhkan. Pasti siap kerja karena memang industrinya yang memang sudah butuh, cari-cari justru bahkan. Benar gitu kan. Coba kita tanya ke Priscilla. Priscilla, waktu itu apa sih yang dipelajari pada akhirnya, terutama tadi Bapak sebutkan seputar magang industri ya. Kamu magang di mana, lalu pelajaran apa yang dipetik? Boleh cerita dong? Kebetulan aku ikut program PMMB yang dimana tuh digelar
aku juga akhirnya aku masuk di bersertifikat itu namanya. Iya, benar. Program magang mahasiswa terima kasih Pak, saya sampai lupa nih apa nih singkatannya nih. Jadi magang tapi dapat sertifikat. Iya, benar. Seru banget nih, boleh ceritain Priscilla. Aku dapat di anak perusahaan Pertamina, International Eksplorasi dan Produksi. Aku di bagian corporate affair-nya. Jadi ini waktu itu anak perusahaan ini adalah anak perusahaan yang baru di Pertamina. Jadi gimana caranya aku ngebantu corporate affair ini untuk memperkenalkan nih, ini loh Pertamina PF nih, singkatannya PF. Gimana ini loh PF sekarang udah ada nih di bagian, jadi anak bagiannya Pertamina nih. Jadi ibaratnya tuh humasnya Pertamina PF lah waktu itu. Jadi aku gimana caranya nih ngebimbing lah, karena yang aku dapatkan di situ nggak semua orang itu bisalah kayak apa yang aku kerjakan di kuliah-kuliah yang aku pelajarin. Jadi kayak gimana caranya ngedesain, gimana caranya bikin animasi, karena aku juga mempelajari hal tersebut kan. Jadi aku juga mereka nge-mentorin aku juga ngebantuin mereka dengan ilmu yang aku punya. Jadi itu saling saling menguntungkan sih kalau menurut aku ya. Jadi seperti itu. Betul. Saya juga senang tuh kalau jadi bosnya nggak perlu ngajarin lagi ya Pak. Kamu udah bisa gitu ya. Kamu hal ini udah biasa gitu dikerjakan. Ini juga hal yang menarik yang perlu saya tambahkan. Jadi program PMMB ini, program mahasiswa magang bersertifikat. Itu sebenarnya programnya dari Ditjen Diksi. Ya, jadi saya juga mengapresiasi dengan adanya Dirjen Diksi, banyak program-program yang lebih mempercepat proses itu gitu. Karena kalau dulu sebelum ada Dirjen Diksi, kita ini menghubungi industri sendiri. Betul. Begitu tidak ada mensupport, jadi maju sendiri gitu kan. Gitu. Nah, jadi kita bekerja sama dengan industri, minta mereka untuk magang, fasilitasi magang. Nah, tadi kita bergerak sendiri. Tapi alhamdulillah dengan adanya Dirjen Diksi, banyak program-program yang memfasilitasi itu. Salah satunya ya tadi Dirjen Diksi membuat program PMMB ini. Bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan BUMN ya kan, untuk memfasilitasi magangnya si mahasiswa. Begitu. Jadi itu sebagai tambahan ya kan, yang lebih memungkinkan bahwa mahasiswa kita itu lebih intens lagi ya mengikuti program magang di industri tersebut. Baik. Jadi memang dapat keuntungannya ganda nih ya. Dapat pelajaran, dapat sertifikat, dapat pengalaman semuanya. Dan bahkan ada juga yang dikasih uang saku. Bagaimana pekerjaannya ini sudah kompeten betul ya pada akhirnya. Jadi mereka juga terbantu kan ya dengan adanya magang kita ini. Cuma memang ada satu hal bahwa yang magang yang kita lakukan ini gitu ya. Kalau saya bandingkan dengan di Eropa, yang mana pendidikan vokasi ini dia kan kayak Jerman itu itu teknologi negara yang maju karena memang banyak SDM sebenarnya dari vokasi, bukan dari universitas gitu kan. Yang ini karena apa? Karena dia tadi gitu kan bahwa perusahaan itu itu wajib menerima mahasiswa magang. Baik. Mahasiswa magang wajib. Kalau dia tidak menerima mahasiswa magang, itu akan di blacklist atau dikenakan sanksi oleh pemerintah. Gitu. Tapi kalau misalkan dia menerima mahasiswa magang, dia akan diberi reward. Reward itu dalam bentuk misalkan tax deduction, pengurangan pajak. Nah, kita alhamdulillah saat ini sudah ada peraturan presiden yang mengatakan bahwa ada tax deduction bagi perusahaan yang berkontribusi untuk pendidikan. Nah, jadi sekarang sebenarnya perusahaan itu sudah memiliki reward untuk kalau dia menerima magang ini dia akan bisa ngajukan ke pemerintah untuk pengurangan pajak. Begitu. Sehingga itu menarik bagi industri. Cuma memang kalau di Eropa itu sistemnya adalah sudah wajib, ya kan? Kalau di kita masih sunnah. Bang. Maka saya bilang ini udah suatu kemajuan mempermudah kita perguruan tinggi vokasi karena dibantu ya kan untuk lebih ini, dan akan lebih baik lagi kalau dikenakan wajib. Nah, jadi itu karena begini Mbak, bahwa kita politeknik besar kita mahasiswa kita itu 2.700 satu angkatan.
Artinya tiap tahun kita butuh 2.700 Lowongan tempat pekerjaannya. magang, ya kan, Iya. untuk magang mahasiswa kita. Nah, itu Iya. bukan suatu hal yang mudah, Betul. ya kan, betul. apalagi untuk 6 bulan belum tentu semua industri bisa, ya. industri mau menerima gitu kan. Nah, apalagi sekarang saya masih melihat bahwa industri di kita itu masih punya mindset yang ibaratnya dia mau nerima karyawannya secara instan yang sesuai kebutuhan dia. Nah. Tapi mereka tidak mau ikut memasak, kalau pakai istilah Pak Dirjen, Betul. Pak Wikan itu Betul, gitu kan. Dia betul. nggak mau ikut memasak, Iya, nggak mau iya. ikut terlibat dalam kurikulum tadi, nggak mau Baik. menyediakan magang, maunya adalah setiap tahun dia butuh gitu kan, minta ke kita gitu kan, ada nggak nih gitu mahasiswa yang bagus-bagus. yang Ada, betul tapi jadi- bukan buat perusahaan Bapak, Nah, untuk yang sudah memberikan kurikulum. Nah, jadi kita juga jadi Baik, seperti baik. itu. Jadi ada alasannya. Ini pesan sponsor ya, bukan hanya untuk Sobat Vokasi, tapi mungkin para pemilik industri Iya. langsung nih Iya. ikut turut serta ya Iya, memberikan kurikulum, gitu. karena nanti akan diberikan manfaat juga pastinya Iya. ke dunia usaha pada Iya, akhirnya. Ya, saya mau ke Priscilla lagi, ke Bapak nih. Mm. Tadi yang menarik nih, kalau memang bekerja sebagai PR humas begitu ya, jarang mungkin awalnya mungkin Priscilla tidak memikirkan bisa kerjanya di Pertamina begitu ya Pak Iya, ya. benar. BUMN besar, ada BUMN apa lagi yang bekerja sama dengan PNJ nih Pak? Ya, sebenarnya kita sudah lama bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan besar. Yang besar itu bahkan internasional, dengan Holcim, dengan PT Badak. PT Badak ini adalah memang Pertamina, tapi dia bergerak dalam bidang LNG, ya, gitu. Bahkan ini menarik, ya, yang memang kita create, ya, kita sudah lama PNJ, gitu kan, bekerja sama dengan industri. Jadi menyelenggarakan pendidikan vokasi satu kelas yang kuliahnya di tempat mereka. Oh, langsung praktek Langsung ya? praktek. Baik, luar biasa. Mahasiswanya itu nggak perlu bayar, dibiayai oleh perusahaan tersebut. Wah, luar biasa. Dapat beasiswa, ya kan? Baik. Kemudian setelah lulus, mereka langsung kerja. direkrut. Wah, Nah, mantap. itu sebenarnya yang kita coba untuk tingkatkan seperti itu gitu Betul, kan. betul. Nah, gitu. Jadi itu udah kita lakukan dengan Holcim, udah ada angkatan ke 15. Sekarang udah 15 tahun kita jalani dengan Baik. Ditunggu ya pelaku usaha lainnya Iya, Sobat jadi, Vokasi supaya seperti- bisa menyusul bekerja sama, Benar. karena pasti bisa memajukan perekonomian kita juga pastinya kalau ada Tentunya. kesinambungan yang baik Iya, ya Pak ya. seperti itu. Saya mau balik lagi ke soal upgrading skill tadi ya. Oke. Bapak kan sempat sebutkan betapa menariknya nih program di Sarjana Terapan ini. Skill-skill apa lagi sih Pak sebetulnya yang berbeda, yang lebih upgrading dibandingkan dengan sarjana di D3 berarti tadi ya? Ya, jadi sebenarnya kan kita di peraturan itu sudah ada semacam penyetaraan antara lulusan ya jenjang pendidikan dengan kompetensi apa yang dia harus miliki, yang kita sebut sebagai KKNI gitu kan. Jadi kalau kita keluar D3, dia levelnya adalah KKNI level 5 ya. Kemudian kalau yang D4 atau sarjana terapan dia di level 6 ya kan. Nah, tiap level KKNI ini itu kompetensi yang dibutuhkan beda. Oke, tolak ukurnya jelas Tolak sekali ukurnya ya. jelas. Cuma masalahnya banyak gitu kan. Kembali lagi nih ke industri ini sendiri gitu kan. Ke industri itu sendiri kadang-kala tidak memahami ini. Mereka nuntutnya kompetensinya seperti ini, ya kan? Tapi dia mau menggajinya adalah seperti yang kecil, gitu kan? Nah, makanya programnya, saya bisa memahami programnya Pak Wikan atau Pak Dirjen atau Kemendikbudristek ini dengan mengupgrade D3 ke D4. Memang saya akui bahwa kompetensi D3 ini itu sebenarnya sama kompetensinya itu dengan S1. Ya kan? Nah, jadi Pak Dirjen mungkin melihat gitu kan bahwa sebenarnya harusnya lulusan kita memang ini setara ya? setara D3, D4 gitu kan. Nah, cuma karena memang cuma di D3 gitu ya, sehingga akhirnya diakuinya hanya level D3 di perusahaan gitu. Makanya di upgrade D4 supaya
industri tahu bahwa sebenarnya D4 ini memiliki kompetensi ini dan ya harusnya diapresiasi dengan level yang ini seperti itu. Kita coba cross check ke Priscilla ya. Priscilla kan mengalami sendiri nih ya, mengalami magang industri yang lama di perusahaan. Skill-skill apa yang kamu dapatkan lebih ketika kamu bisa terjun langsung ke lapangan pada akhirnya? Kuliah vokasi ini nih lumayan 60% praktek kan. Jadinya kebanyakan skill-skill yang kita ambil tuh dari luar. Jadi tuh apa yang dosen kasih ya kamu kupas sendiri di luar bagaimana caranya. Jadi itu misalkan betul ya Pak ya. Iya benar-benar praktek. Jadi kita biasanya kalau universitas atau kampus-kampus yang lain kuliah ini 2-4 jam di sebuah ruangan. Kita ini bisa sampai 6 jam. Jadi gimana caranya nih 6 jam kita mendapati skill yang ada di dalam ruangan ini. Kayak yang tadinya kita misalkan aku nggak bisa gambar, yang tadinya aku nggak bisa gambar, aku harus bisa menggambar. Yang tadinya aku nggak bisa ngedit video, aku harus dipaksa bisa menguasai video. Jadi skill-skill yang tidak terduga sebenarnya tuh jadinya aku harus menguasainya, seperti itu sih. Oke. Kalau dari soft skill kamu kan apalagi di bidang kehumasan ya, belajar apa ketika kamu magang di industri terutama di anak perusahaan Pertamina tadi? Jujur aja untuk belajar secara bekerja sama nih di sebuah ruangan 6 jam dengan orang yang sama itu agak-agak sulit menurut aku ya, karena pasti kan kita udah mumet nih sama pekerjaan kita, mumet sama kuliah-kuliah kita. Jadi pas udah di magang industri gimana caranya kita dengan orang yang berbeda, kita menerapkan hal itu, kita menerapkan sistem komunikasi kita yang lebih baik lagi tuh emang agak berbeda lagi. Baik. Jadi memang keuntungannya yang bisa didapatkan dari sarjana terapan ini tadi ya, keuntungan untuk magang industri itu supaya dirasakan betul bagaimana sih suasana kerjanya, bagaimana harus berkomunikasi, harus berinteraksi dengan rekan kerja, karena itu nggak didapat ya kalau kita hanya di dalam kelas dengan dosen begitu. Kemudian juga menambah wawasan, ya kan, wawasan sehingga apa yang ada di industri itu teknologinya, ya kan, nah itu jadi bisa dilihat. Betul. Dan ini juga sehingga begitu dia balik lagi ya ke kuliah gitu kan, itu dia jadi lebih kritis juga. Betul. Iya kan, karena saya lihat ada perbandingannya. Ada perbandingan. Kok saya lihat ini seperti ini, ya kan? Kemudian dia akan kritis lah pertanyaannya gitu kan, sehingga untuk lebih memperdalam lagi, sehingga nanti begitu dia udah keluar lulus, ya kan? Nah, dia udah siap gitu kan. Jadi ibarat istilah sekarang itu nggak gaptek ya, begitu keluar kampus gitu kan, lihat teknologi yang udah serba canggih gitu kan. Nah seperti itu. Dan kita pun selain magang tadi, ya kan ada praktek di dalam kampus, ya kan, di mana peralatan lab kita, peralatan bengkel kita, teaching factory ya Pak ya? Teaching factory itu kita bekerja sama dengan industri juga. Jadi banyak alat-alat yang hibah dari industri yang juga ya tadi terupdate juga teknologinya seperti itu. Baik, luar biasa ya. Jadi bagi sobat vokasi di rumah yang sedang bimbang begitu ya, memikirkan harus pergi kemana nih setelah lulus, ada pilihan yang bisa diambil ketika ingin lebih cepat kerja, ingin lebih cepat membantu orang tua, bisa terserap betul di industri. Salah satu yang bisa diambil adalah sarjana terapan ini ya Pak ya, karena betul-betul bisa diserap langsung. Priscilla, ada ajakan mungkin untuk teman-teman sobat vokasi yang bagaimana sih dulu kisahnya meyakinkan orang tua mungkin, atau dorongan kamu mengikuti passion seperti apa, supaya mungkin teman-teman di rumah yang lagi bimbang bisa jadi yakin dengan cerita kamu. Kalau aku sih mau nyampein aja ke teman-teman ya, mungkin lebih kayak mengenal diri aja dulu. Dirinya mau kemana, mau seperti apa, kayak udah karir plan-nya udah ada lah, kayak studinya mau kemana juga, karena kan yang ngejalanin kita bukan orang tua, gimana caranya juga orang tua pasti mengerti lah mau anaknya seperti apa, kan nggak mungkin juga, ibaratnya aku udah pernah dengar bahwa seorang anak itu menjemput takdirnya sendiri, jadi pasti orang tua juga mendukung lah hal-hal seperti itu. Jadi lebih baik mengenal dirinya dulu, baru diomongin sama orang tua bagaimana baiknya. Masukan-masukan orang tua mungkin memang penting, mungkin ada hal-hal yang nggak kita tahu nih, yang dulu orang tua pernah alami lah, seenggaknya lah, pastilah seperti itu.
Baik, dan tentunya membuktikan diri kepada orang tua ya, Iya. bagaimana sudah mengambil keputusan tersebut, dijalani dengan baik, dibuktikan sehingga orang tua juga bisa bangga pada akhirnya dengan kita ya. Priscilla udah kerja di mana nih? Mungkin bisa menjadi dorongan motivasi juga bagi sobat vokasi di rumah. Aku sejak aku selesai magang itu bulan Februari 2021. Ya. Sejak 22 Maret 2021 aku mengabdi dengan PNJ. Langsung Langsung jadi humas baik. PNJ sampai sekarang. Baik. Jadi langsung mempraktekkan Iya, apa benar. yang sudah ada dipelajari Benar. selama ini, mengabdikan diri langsung ke Di PNJ pada akhirnya ya. alma Baik. Jadi memang langsung terserap, langsung bisa bekerja begitu ya. Nggak nunggu lama tuh, 1 bulan langsung dapat pekerjaan nih Priscilla. Baik, Pak Zainal, ada yang mau disampaikan apa nih, mungkin pesan dan harapan kepada sobat vokasi? Iya, saya ingin pesan bahwa sekarang pendidikan vokasi ya itu sudah sama kualitasnya dengan universitas ya, dan bahkan kalau yang niatnya untuk bisa cepat bekerja itu sebaiknya malah memilih pendidikan vokasi ya, karena kita menjamin bahwa lulusan kita ini sebagian besar memang sudah sesuai dengan kebutuhan industri. Nah, seperti itu. Dan kemudian yang berikutnya adalah nggak usah khawatir bahwa kita pun dari pendidikan vokasi atau politeknik ini juga dapat gelar ya sarjana terapan begitu, dan bahkan bisa lanjut kalau memang masih mau lanjut. Jadi bukan hanya sampai sarjana terapan, kalau mau lanjut lagi program magisternya ya kita bisa lanjut magister terapan, dapat nilai dapat gelarnya. Dan di politeknik pun ada ya ada. Jadi kita pun sudah memiliki di PNJ saja sudah ada 2 program studi magister terapan. Jadi masih bisa lanjut lagi. Nah, jadi nggak usah khawatir gitu kan kalau misalkan awalnya niatnya mau bekerja, kemudian nanti mau lanjut mengaktualisasi diri dengan pendidikan formalnya, bisa lanjut lagi magister terapan ya, bahkan nanti mungkin ke depannya kita juga akan bisa membuka yang namanya doktor terapan. Jadi peluang untuk dalam jenjang studi itu kita juga akan sama dan universitas. Bahkan nilai yang plusnya dari politeknik itu atau dari vokasi ini ya itu tadi ya, bahwa lulusan kita akan bisa cepat bekerja karena ya tadi kita bekerja sama dengan industri. Baik, jadi banyak pilihan ya sobat vokasi ya. Mau langsung kerja bisa, mau lanjut sekolah bisa, mau berwirausaha juga bisa ya. Benar, ya. Mau kembali mengabdi ke alma mater juga bisa. Semuanya bisa selama tadi dijalani dengan baik dan tentunya berusaha dengan keras ya supaya betul bisa membanggakan orang tua, membanggakan bangsa tentunya, dan bisa memajukan bangsa kita tentunya lebih baik lagi ya. Baik, terima kasih ya Pak ya untuk waktunya hari ini, bisa mendapatkan perbincangan yang inspiratif. Semoga bisa betul-betul menjadi inspirasi bagi sobat vokasi sekalian. Tapi kita harus tutup ya perbincangan kita kali ini. Semoga tadi betul-betul bisa menjadi perbincangan yang bermanfaat. Tapi sebelumnya kita mau bagi-bagi hadiah dulu nih, Bapak dan juga Priscilla. Bagi sobat vokasi yang sudah menyaksikan episode kami hari ini, pasti bisa menjawab pertanyaan dari saya karena Anda berkesempatan untuk bisa mendapatkan hadiah yang menarik. Caranya nanti langsung kirim DM ke akun Instagram kami di @kamivokasi. Nanti setelah tayangan ini tayang di YouTube channel kami akan diumumkan di akun Instagram kami. Jadi jangan lupa untuk selalu follow akun Instagram @kamivokasi supaya bisa tahu jadwal penayangannya dan juga tahu update-update terbaru seputar dunia vokasi. Sudah penasaran dengan pertanyaannya? Gampang sekali, sebutkan satu saja keunggulan dari program Sarjana Terapan. Mudah sekali, bisa langsung dijawab. Langsung dikirimkan ke akun Instagram @kamivokasi. Nanti ditunggu, siapa tahu Anda bisa berhasil mendapatkan hadiah yang menarik dari kami. Terima kasih sekali lagi Pak Zainal dan juga Priscilla, sukses selalu ya. Semoga bisa menginspirasi sobat vokasi di rumah hari ini dan perbincangannya bisa menjadi perbincangan yang bermanfaat. Terima kasih untuk kebersamaannya. Kami harus pamit, selalu jaga protokol kesehatan, jaga kesehatan supaya bisa menjaga diri kita dan juga keluarga kita dari COVID-19. Kami pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya. Oke, maskernya ya Pak.